sampai dia balik ke tempatnya masing-masing. Sehingga para ulama mengatakan apabila orang yang sementara belajar agama dulu dalam majelis ta'lim, dalam halaqah-halaqah ilmu, kalaulah dia meninggal, dia seperti orang yang mati syahid di sisi Allah. Kemudian dulu dalam majelis-majelis ilmu Allah limpahkan begitu banyak manfaat kepada kita sekalian. Jadi Rasulullah katakan bahwa dalam majelis ilmu itu ghasiyatul rahmah. Jadi Allah turunkan rahmat kepada kita, sakinah, ketenangan, dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu ini senantiasa kita di mana saja, senantiasa kita siapkan waktu untuk menghadiri. Ditambah lagi dalam hadis sahih kata Rasulullah, man gada ilal masjid, siapa yang datang ke masjid tidak ada niatnya illa yuridu khairan, kecuali niat untuk kebaikan, yaitu mau belajar atau yu'allimu atau mengajarkan ilmu agama, maka kahajjatin, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi hanya dulu dalam majelis agama secara pahala kita bisa dapatkan pahala haji yang sempurna, walaupun secara syariatnya pasti beda antara menunaikan ibadah haji dengan menuntut ilmu agama, tapi paling tidak pahala bisa kita dapatkan. Maka pada malam hari ini kita sambung ke bab 10. Mungkin yang lain ada belum tahu, kita baru mulai di malam ya. 10 ini kalau dalam bahasa kita ini haknya perempuan. Jadi ini masih dalam kitab nikah. Haknya perempuan, haknya istri untuk mengajukan perceraian. Jadi biasa sering kita dengar bahwa senantiasa ada itu talak. Jadi seolah-olah hanya laki-laki suami yang bisa mentalak atau mengajukan perceraian. Tetapi ternyata dalam syariat Islam hal ini juga dibuka selebar-lebarnya kepada istri, kepada perempuan ada haknya untuk mengajukan perceraian apabila ditinjau dari sisi agama ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan di pernikahan. Jadi ada haknya istri. Jadi itu yang kurang lebih maksud daripada bulu. Hadis yang ke-928 An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan Sabit bin Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ibnu Abbas bahwa istrinya Sabit bin Qais, salah satu sahabat Nabi, ini istrinya datang kepada Rasul menghadap sama Nabi. Faqalat, dia datang membawa masalah, kemudian berkata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma a'idu alaihi fil khuluqin wala dinin. Ya Rasulullah, suami saya ini Sabit bin Qais ini akhlaknya bagus, kemudian agamanya juga bagus. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi saya takut ketika sudah masuk Islam, saya takut durhaka, saya takut berdosa. Karena saya takut saya nanti tidak taat sama suami saya. Saya tidak taat sama suami saya, sehingga nanti Allah murka kepada saya. Maka karena saya tidak cinta suami saya ingin bercerai. Jadi ini kan hanya faktor cinta. Ternyata sahabat juga manusia biasa ya. Sahabat juga manusia biasa.
Jadi dari sisi agama, dari sisi akhlak, Sabit bin Qais ini sudah bagus, sudah sempurna, tidak ada kurangnya. Ada istrinya tidak cinta, berapa lama, berapa masa berumah tangga, istrinya tidak cinta, sehingga istrinya takut gara-gara faktor itu saya nanti tidak taat sama dia, saya tidak hormati dia, akhirnya saya dapat murka kepada Allah, maka lebih baik saya bercerai. Ini bagusnya sahabat, alasannya bagus, ya. Alasannya bagus untuk cerai. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada istri si Sabit, "Ataruddina alaihi hadikatan." Lalu kau kan diberikan mahar. Ada mahar yang diberikan suamimu. Kira-kira mahar itu mampu tidak kau kembalikan kepada suamimu? Jadi yang lalu dalam bab mahar kan kita sudah bahas. Mahar di zaman Nabi memang sunnahnya mahar itu harus lebih tinggi daripada uang belanja makan, tinggi daripada uang walimah. Jadi memang kalau si istri minta hulu, minta cerai dengan faktor-faktor yang dibolehkan oleh agama, tapi si wanita harus mengembalikan maharnya. Inilah sehingga Nabi menetapkan bahwa mahar itu harus lebih tinggi, lebih mahal nilainya dibandingkan uang makan, supaya nanti kalau terjadi hulu, perempuan bisa kembalikan karena nilainya besar. Jadi mahar yang dikasih sama Sabit sebelum istrinya minta cerai, yaitu 1 buah kebun. Jadi jelas kebun kurma. Kalau kebun kurma ini tanda orang miliarder kalau di zaman Nabi. Jadi kalau sudah dikasih mahar kebun kurma, luar biasa. Ya. Dan bisa kita rasakan hari ini ya. Bagaimana kalau kita punya kebun kurma dulu dari nenek-nenek kita, luar biasa tajir-tajir kita hari ini. Bahkan kita lihat keturunan Arab yang ada di Indonesia, itu uangnya datang per tahun, itu uang kebun kurma, baik dari Yaman maupun dari Arab. Saking kebun ini mahal nilainya. Apalagi kalau kurma, bagaimana keutamaan kurma? Ya begitu juga kebunnya mahal. Jadi kalau di zaman Nabi, memang yang memberikan mahar dengan kebun kurma itu orang kaya, orang tajir. Jadi kata istri Sabit, kalau memang harus dikembalikan maharnya, faqalat na'am, saya siap. Saya siap kembalikan maharnya itu kebun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada suaminya Sabit bin Qais, "Akbar, ambil itu kembali maharmu, wahai Sabit bin Qais. Akbalil hadikata, itu sebuah kebun. Kemudian watalakha tatliqatan, kemudian kau ceraikan dia dengan talak satu." Ya. Rawahu Bukhari. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini kembali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita sekarang kan terbalik, ya, yang dibicarakan selalu kalau ada khitbah pelamaran, selalu yang dibicarakan adalah uang makan, uang walimah. Jadi biasa uang makan 100 juta, maharnya hanya seperangkat alat salam. Kalaupun ada cincin, 1 buah cincin 2 gram, 1 gram. Ini pemberian untuk istri harus tinggi. Yang kita berikan sama istri itu harus tinggi. Jadi kalau untuk walimah, Nabi sampaikan dalam lalu walimah terus, awlim walau bisyaktin, ya kan begitu. Potong, walaupun ada 1 ekor kambing itu untuk makan. Tapi mahar untuk istri itu harus tinggi nilainya, jangan rendah. Ya, yang anak-anak saudara-saudara yang masih bujang, ya mudah-mudahan ditinggikan. Hanya biasa ketika kita melamar calon mertua itu juga tidak paham agama, ini susahnya. Ya, benturannya di situ. Jadi kalau mau mahar kasih istri
satu BTN, bagus. Satu rumah. Tapi ingat, mahar itu tidak boleh yang dalam bab mahar kita sudah bahas ya. Mahar itu tidak boleh laki-laki gunakan. Sesudah nanti dia menikah, mahar itu diambil sama suaminya, tidak boleh. Kecuali persetujuan istri atau keikhlasan istri, tidak bisa. Gara-gara habis beras, habis makanan di rumah, akhirnya maharnya diambil, diberikan beras. Tidak boleh. Itu haknya istri, terserah istri mau buat apa. Tapi hari ini karena maharnya selalu kalau di buku nikah kan biasa tertulis berapa? 110.000 ya. Kalau tidak salah sekarang 110 atau 1.100. Rendah sekali kita punya mahar sebenarnya. Tapi itu Kementerian Agama sudah ambil standar kemampuan orang. Tapi bagi kita secara pribadi, kalau ada kasih tinggi ya. Calon istri kasih tinggi mahar. Jangan terbalik ya. Uang makannya tinggi yang dipikir hanya gedung, makanan, resepsi, akhirnya maharnya hanya seperangkat alat sholat. Ya untuk kalau ada masjidnya, tidak hanya sejadah dengan talku, rendah sekali mahar. Jadi syarat hudud salah satunya secara fikih adalah si perempuan siap untuk mengembalikan maharnya yang diberikan sama laki-laki. Kemudian ada faktor-faktor lain lagi yang bisa. Kalau sekarang kan kita lewat pengadilan, yang bisa perempuan minta cerai, boleh. Ada beberapa faktor. Tapi ini faktornya sebenarnya bagus, karena dari sisi agama dengan akhlak, Sabit bin Qais ini sempurna. Hanya istrinya tidak suka. Kenapa? Nanti ada hadis berikutnya. Istrinya tidak terlalu suka. Hadis berikutnya, wa fi riwayat Umar bin Suwaid, Amr bin Suwaid, anna Sabit bin Qais karena daliman. Nah ini Sabit bin Qais daliman, wajahnya agak jelek. Jadi tapi kalau sekarang kan sampai sekarang agak beda ya. Hatta casingnya kurang bagus, yang penting dompetnya mantap, ya. Jadi juga ya. Tidak taat kepada suami saya, sebenarnya agamanya bagus, hanya mukanya pandang laki-lakinya karena supaya cocok. Kalau memang jodoh, makanya ta'arufnya itu harus hubla, harus pacaran, ya. Tidak ada pacaran dalam Islam ya. Jadi laki-laki ini pembuat maksiat, itu boleh perempuan langsung minta cerai boleh. Kalau sekarang ya langsung ke pengadilan. Biologisnya tidak bagus hubungannya. Nah, ini boleh, perempuan harus minta cerai, tidak boleh tidak. Karena lebih bahaya kan. Salah satu keharmonisan rumah tangga kan harus ada keturunan. Bagaimana? Jadi ketika dia alaihi, apabila saya ikuti aturan ini kata Umar, ini bahaya. Akhirnya nanti jadi fa'amdahu alaihim, jadi aturan untuk mereka, sehingga saya benarkan kembali, saya kembalikan ke zaman Nabi bahwa harus otomatis. Jadi jangan terburu-buru sampai talak nikah. Jadi kata Umar, saya tarik kembali, jangan sampai orang terbawa langsung keluar kata-kata talak 3, tidak boleh. Karena ada proses-proses masa iddah. Jadi talak 1, talak 2 masih disebut dengan talak raj'i, yang boleh kembali lagi. Jadi kalau hanya talak 1, tidak usah nikah. Jadi tidak nikah kembali, langsung saja kumpul kembali sama-sama. Tidak perlu nikah lagi kalau talak 1. Kalau talak 2 perlu nikah kembali. Kemudian An-Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu qala akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talqa imra'atahu salasatan tatlifat jami'an. Jadi Nabi dikasih kabar ada seorang laki-laki dia talak istrinya 1 kali talak 3 dalam satu perkataan, dalam satu tempat, dalam satu waktu. Saya talak 3 itu kira-kira. Nabi dikasih kabar, ya Rasul, bagaimana itu kejadiannya? Ada orang yang talak istrinya langsung talak 3 di satu tempat, satu ucapan. Summaga fakama gadwana summaga. Rasulullah berdiri, kemudian Rasul dalam keadaan sangat marah.
ayal abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum. Jadi apakah kalian ingin mempermainkan kitab Allah sedangkan saya masih berada di tengah-tengah kalian? Hatta qama rajulun faqal, sampai ada sahabat yang dengar itu Nabi marah. Sampai sahabat itu bilang, siapa yang talati langsung istrinya? Dia berkata, faqal ya Rasulullah, ala aqtuluhu, saya bunuh dia. Jadi ini sahabat, karena dia sahabat itu berpikir dia mempermainkan ya, mau langsung main tarik ya. Jadi contoh. Jadi Nabi juga tidak sesadis itu ya. Jadi saking marahnya ini sahabat kalau ada yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, itu sahabat marah luar biasa kalau agama ini diganggu ya. Nah, jadi tidak ada langsung mental tiga ya. Walaupun Anda sudah detail kepada istri Anda, begitu pun sebaliknya, tetap lalui dulu prosesnya. Talak 1, talak 2, talak 3. Kemudian juga sekarang kalau Anda pergi ke pengadilan, maka setiap sertifikat pengadilan yang keluar itu sertifikat cerai, itu sertifikat talak 1. Sertifikat talak 1. Sertifikat talak 1. Nanti sertifikat talak 2 tidak boleh dikeluarkan sama pengadilan. Waktu yang memproses mereka. Kalau memang sudah tidak mau, otomatis tidak sambung lagi. Jadi artinya apa? Pengadilan agama masih membuka kesempatan. Siapa tahu nanti kalian ada berpikir kembali mau rujuk, kan begitu. Jadi hebatnya agama tidak ada kesempatan. Nanti lihat saja, itu sertifikat tetap talak 1. Karena tidak bisa langsung dikasih masuk talak 3 di situ. Walaupun ada mediasi sebelumnya, itu mediasi untuk talak 1. Kira-kira demikian ya. Sampai sini dulu kita pending. Mungkin ada masalah-masalah, boleh kita bahas bersama. Pada berarti Pak,